Halo, selamat datang di sesi bedah kasus kita kali ini. Gini, untuk beberapa menit ke depan, anggap aja saya ini mentor saham Anda ya. Di sesi masterclass ini, kita nggak bakal cuma tebak-tebakan arah pasar, tapi kita bakal benar-benar membedah secara objektif nilai wajar dari sebuah perusahaan. Fokus studi kasus kita hari ini adalah PT Asuransi Bintang Tbk dengan kode saham ASBI. Jadi, siapkan catatan Anda, karena kita bakal langsung nyemplung ke analisis mendalam pakai data empiris dan laporan keuangan terbaru mereka. Yuk, coba bayangin sebentar. Kalau misalnya ada aset berkualitas tinggi, tapi ditawarin ke Anda dengan harga kurang dari setengah aslinya, Anda bakal beli nggak? Sebagai investor, insting Anda itu senjata utama loh. Kalau jawaban Anda dalam hati bilang, iya beli dong, nah berarti Anda udah punya mentalitas dasar seorang value investor. Peluang kayak gini emang langka banget di bursa saham, tapi bukan berarti nggak ada. Percaya nggak percaya, anomali ini kejadian betulan. Saat ini, saham PT Asuransi Bintang Tbk itu lagi ditransaksikan dengan diskon gila-gilaan, sampai 60% dari nilai bukunya. Iya, Anda nggak salah dengar, 60%. Ini tuh contoh buku teks banget buat skenario deep value play, di mana harga pasar benar-benar tertinggal jauh dari nilai aset bersih perusahaannya. Tapi, sebagai investor cerdas, kita kan nggak boleh asal serok tanpa tahu ada apa di bawahnya kan? Kita harus cari tahu kenapa sih diskon sebesar ini bisa terjadi. Nah, biar belajarnya terarah, ini silabus masterclass kita hari ini. Mulai dari ngulik mutiara tersembunyi di pasar modal, bedah strategi cleansing portofolio mereka, uji ketahanan regulasi baru, sampai ngitung valuasinya dari sisi aset dan laba, lalu kita tutup pakai kesimpulan soal margin of safety-nya. Karena investor pintar itu pasti ngecek bisnis dan regulasi dulu, sebelum asyik main kalkulator. Oke, langsung aja. Kita masuk ke bagian pertama. Mutiara tersembunyi pasar modal. Kenapa saya sebut mutiara? Ya karena ASBI ini sekarang lagi diperdagangkan di harga yang sangat rendah, ada di kisaran Rp398 sampai Rp424 per lembar sahamnya. Di tengah hebohnya saham teknologi atau bank-bank raksasa, saham asuransi umum kayak ASBI ini emang sering banget luput dari radarnya investor retail. Padahal ya, lihat deh kantornya. Perusahaan ini tuh bukan pemain kemarin sore. Mereka udah berdiri dari tahun 1955 dan melantai di bursa sejak 1989. Artinya, warisan institusional dan tata kelola perusahaannya udah mapan banget. Tapi anehnya, terlepas dari sejarah panjang itu, harga sahamnya sekarang malah mencerminkan valuasi yang jauh di bawah nilai wajarnya. Nah, tugas kita sekarang adalah ngecek, apakah fundamentalnya cukup kuat buat kita memungut mutiara ini? Masuk ke bagian kedua, kita bedah strategi cleansing portofolio mereka. Gini, angka-angka keuangan yang kita lihat di layar itu nggak jatuh dari langit. Selalu ada keputusan strategis yang ngedorong di baliknya. Menghadapi persaingan industri asuransi yang makin berdarah-darah, manajemen ASB ternyata nggak tinggal diam. Mereka berani ngelakuin pivot bisnis yang cukup agresif. Mereka nyebut manuver ini sebagai strategi cleansing portfolio. Jadi, manajemen ngelakuin audit sedetil-detilnya ke setiap lini bisnis dan memutuskan bahwa cuma nahan resiko asuransi yang marginnya positif aja. Salah satu keputusan ekstrimnya, mereka nyetop jualan asuransi rangka kapal atau marine hull. Kenapa? Karena histori klaimnya terlalu tinggi dan bikin rugi terus. Sebagai gantinya, mereka fokus jor-joran di lini properti yang terbukti bahwa untung. Ini benar-benar pengorbanan jangka pendek buat kesehatan jangka panjang. Terus, apa hasilnya? Logikanya sih karena mereka motong lini bisnis yang rugi tadi, pendapatan mereka pasti turun kan? Bener aja, pendapatan premi bruto di 2023 turun 17,6% jadi Rp378,3 miliar. Tapi, ini bagian menariknya. Di saat pendapatannya turun, hasil investasi mereka malah meroket tajam sampai 116,5% jadi Rp42,6 miliar. Hasil investasi yang meledak ini nih yang jadi penyangga raksasa buat nyelamatin dan menstabilkan laba bersih mereka. Strategi yang lumayan elegan kan? Oke, bagian ketiga. Ujian ketahanan regulasi baru. Selain ngerapihin bisnis inti, kita harus lakuin stress test nih. Soalnya ada standar akuntansi baru yang lumayan bikin deg-degan industri asuransi saat ini, namanya PSAK 117. Coba kita intip snapshot laporan posisi keuangan mereka per 31 Desember 2024 ini. Pas aturan PSAK 117 ini jalan, itu banyak loh perusahaan asuransi yang ekuitasnya hancur lebur gara-gara penyesuaian. Tapi buat ASB, penurunan ekuitasnya super minim, cuma kepotong sekitar 5,3 miliar doang. Kenapa bisa gitu? Ya karena strategi cleansing tadi. Portofolio kontrak mereka udah bersih duluan dari polis-polis yang berpotensi merugi.
Dan ini angka krusialnya. Total ekuitas mereka bertahan sangat kokoh di 408,2 miliar rupiah. Ini penting banget. Kenapa? Karena regulasi OJK yang baru kan bakal menuntut pemenuhan modal minimum di tahun 2026. Nah, dengan modal setebal ini, ASBI udah jauh di atas batas aman. Jadi salah satu resiko regulasi terbesar yang menghantui kompetitornya justru berhasil dilewati ASBI dengan mulus. Bagian keempat. Ini dia klimaks dari masterclass kita hari ini, hitung-hitungan valuasi. Setelah kita tahu bisnisnya di-cleansing dan tahan banting lawan regulasi, yuk kita hitung pakai pendekatan pertama, pendekatan aset. Tapi ingat ya, sebagai investor kita tuh nggak boleh pakai kacamata kuda. Makanya kita bakal bandingin dua metode. Yang pertama, price to book value atau PBV buat ngukur seberapa aman dan seberapa murah harga aset neracanya. Terus yang kedua, pakai rasio price to earnings atau P per E buat ngecek realitasnya seberapa jago sih aset ini nyetak laba sekarang. Kita mulai dari PBV dulu ya. Kalau kita lihat dari kacamata PBV, saham ASB ini harganya luar biasa diremehkan. Gini, nilai buku per sahamnya kan Rp1.212. Tapi sahamnya di pasar cuma dihargai dengan PBV 0,3 kali. Padahal nih, kalau kita pakai rata-rata wajar di industri asuransi, PBV-nya itu harusnya di kisaran 0,91 sampai 1 kali. Yang artinya, harga wajar ASB kalau murni berdasarkan aset harusnya ada di Rp1.102 sampai Rp1.212 per lembar. Jadi kelihatan banget kan, diskon asetnya itu gila-gilaan. Lanjut ke bagian kelima, pendekatan laba. Nah, tahan dulu senyumnya. Jangan keburu FOMO buat ngeborong sahamnya ya. Aset yang murah itu nggak akan berasa dampaknya kalau dia nggak bisa mencetak laba yang setimpal. Mari kita pakai kacamata realitas sekarang. Kita hitung bareng-bareng matematikanya. Earning per share atau EPS ASB di tahun 2024 kan tercatat cuma Rp28 nih. Kalau kita kalikan EPS ini dengan rata-rata PI industrinya yang sekitar 11,66 kali, ketemulah nilai wajarnya di angka Rp326 per lembar. Ups, padahal harga pasarnya sekarang di sekitar Rp418. Jadi kalau kita murni cuma nilai dari performa labanya saat ini, harga pasar ASB sekarang itu sebenarnya udah wajar atau malah bisa dibilang sedikit kemahalan. Nah, di bagian keenam ini kita tarik kesimpulannya. Disinilah letak seni dari investasi saham. Kita berhadapan sama dua kondisi yang kontras. Diskon asetnya luar biasa besar, tapi performa labanya masih moderat banget. Ingat, seorang value investor sejati itu selalu ngecek skenario terburuk alias downside risk sebelum mikirin cuan. Makanya, Anda harus tahu kenapa saham ini dikasih harga murah sama pasar. Ada beberapa risiko nih. Pertama, mungkin mereka kesusahan jual aset properti mereka yang kurang liquid. Kedua, ancaman klaim tiba-tiba dari lini engineering proyek infrastruktur nasional. Dan ketiga, gempuran saingan dari InsurTech, asuransi digital yang biayanya jauh lebih murah. Risiko-risiko inilah yang bikin pasar masih ragu. Jadi ini kesimpulan pamungkas saya sebagai mentor Anda hari ini. Secara kekuatan aset, saham ASB ini benar-benar nawarin margin of safety yang super lebar. Uang Anda relatif aman di sini karena tameng ekuitasnya tebal. Tapi, dari sisi laba, harga sekarang itu udah mencerminkan kemampuannya. Anda beli saham ini berarti Anda harus sabar nunggu sampai strategi cleansing mereka tadi benar-benar ngehasilin ledakan laba di masa depan. Pada akhirnya, semuanya balik lagi ke Anda. Kira-kira, strategi deep value play jangka panjang kayak gini cocok nggak sih sama style investasi dan toleransi resiko Anda? Siap nggak buat nahan aset murah ini sambil nunggu momentum labanya datang? Coba dipikir-pikir lagi ya. Oke, itu aja dari saya. Terima kasih udah gabung di sesi explainer intensif ini. Tetap rasional dan sampai jumpa di analisis kita berikutnya.